sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih kalau pagi ini kami boleh bawa semua persembahan, persepuluhan kami di hadapan-Mu. Ini benih yang kami tabur di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kau yang memberkati benih ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur di hadapan Tuhan, Kau yang akan buat menjadi 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sudah menabur. Kami percaya Kau sedang membawa mereka menjadi umat yang berkemenangan. Dan apa yang mereka lakukan, sungguh Tuhan berkati dan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami mau sama-sama belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau percaya bahwa Roh Kudus membukakan mata hati kami, mengurapi setiap kami. Sehingga apa yang kami renungan pagi hari ini, sungguh itu membuat kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Membuat kami boleh mengerti akan rencana-Mu buat hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk saudara. Oke, shalom saudara. Ya, gak kerasa ya, udah bulan berapa sekarang? Udah bulan 5 ya, kita masukin bulan yang baru. Hari ini sebelum saya mulai renungan firman pada hari ini, saya mau tanya dulu. Ya. Saya mau tanya dulu, bulan lalu kan saya juga khotbah di tempat ini. Ya. Saya mau tanya dulu, khotbah saya judulnya apa saudara? Ada yang tahu? Angkat tangan dulu ya, angkat tangan maju ke depan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada? Oke, kalau nggak ada yang tahu, ya udah. Sekarang saya pertanyaan yang kedua. Boleh tampilkan pertanyaan yang kedua. Nah, kalau minggu lalu siapa yang khotbah dan apa judulnya? Angkat tangan. Ada hadiah. Jangan teriak di ini, angkat tangan dulu, maju ke depan. Ayo. Gak ada yang tahu juga. Ada? Ya, maju Bu. Mic-nya tolong ya, yang wireless. Gak nyala ini. Gak nyala. Siapa Bu? Pembicaranya Frankie Kuncoro. Memuji Tuhan di segala musim. Betul, saya mau kasih ini buat Ibu. Oke, ya. Makasih Bu. Oke, saudara, next slide. Kalau saudara lupa, ya, kita punya YouTube, Sukawana Sukhat 2. Ya, boleh masuk, subscribe, saudara boleh nonton lagi. Ya, khotbah kita ada di sini semua, diupload setiap minggu. Ya, oke. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi. Ya sebenarnya saya bawa 3 buku ya, karena yang pertama tadi nggak ada yang jawab, ya udah jadi 2 aja saudara yang dibagikan. Yang ketiga, apa visi tahun 2025? Yang tahu siapa? Silakan. Visi tahun 2025, visi Gembala. Ada yang tahu? Jangan berdoa lagi. Jangan berdoa lagi, yang lain. Yang lain. Jemaat gak ada yang tahu? Angkat tangan. Boleh, maju. Maju kok. Oh, kok ini susah. Saya yang mau turun. Oke, apa kok? Oh, itu apa? Pikirkan perkara yang di atas. Itu Natal, bukan? Oh, penuaian. Tahun penuaian. penuaian, betul, tahun penuaian. Oke, ya. Ya,
Tuhan berkati. Ya, oke, ya. Visi tahun 2025 adalah tahun penuaian, ya. Saya masih ada satu buku, nanti deh kalau ada pertanyaan lagi ya. Oke, tahun penuaian. Nah, kalau saudara lupa nih, apa visi tahun 2025, next. Saudara boleh lihat di IG kita ya. Sukawarna Sukhat 2 ya. IG-nya boleh di follow. Ini saudara bisa lihat di situ nanti ada tahun penuaian, visi tahun 2025. Oke, nah udah. Hari ini kita mau belajar tentang the harvest of favor. Ya, tuaian karena kasih karunia Tuhan. Tahun ini tahun penuaian. Gembala kita berkata tahun penuaian jiwa-jiwa, tahun penuaian materi dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar hari ini gimana supaya kita bisa menuai karena kasih karunia dari Tuhan. Ya, saudara, untuk kita menuai ya bukan cuman dari kerja keras kita. Kita harus kerja keras. Nanti ada yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita punya favor, punya kasih karunia daripada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa favor itu faktor ilahi yang membuat hasil yang kita dapat itu melampaui usaha kita. Ya, mungkin usaha kita cuman 10, tapi hasilnya jadi 1000. Kenapa? Karena ada faktor ungkit. Faktor ungkitnya itu favor Tuhan. Ya, kasih karunia daripada Tuhan. Kita mau lihat dari satu ayat dari Mazmur 5 ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat 13 saya bacakan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Kata anugerah di sini favor. Tuhan memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Saya bacakan bahasa Inggris, terjemahan The Passion Translate. Katakan gini, Lord, how wonderfully you bless the righteous. Your favor wraps around each one and cover them under your canopy of kindness and joy. Saudara, kata ini dipakai kata how wonderfully, ya. Ada satu kata how wonderfully, artinya apa? Wonderful itu berarti sungguh ajaib, sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, membuat kagum, ya. Jadi berkat Tuhan buat kita itu seperti itu, saudara. How wonderfully, waktu Tuhan memberkati kita itu membuat kita wow luar biasa. Membuat kita kagum, membuat kita bahagia sampai kita berkata Tuhan terima kasih. Kita mengucap syukur karena berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Ya, nah, saudara, kata favor di sini dipakai kata rason. Ya, next slide. Artinya perkenanan, kebaikan hati, kerelaan dan penerimaan yang penuh kasih. Bahasa sekarang katakan anugerah. Sesuatu yang enggak layak kita terima tapi kita terima. Yang ngasih enggak wajib tapi kita terima karena kebaikan daripada yang memberi. Itu favor, itu kasih karunia. Nah, saudara, kasih karunia ini ada 3 hal. Yang pertama, kasih karunia itu berbicara bahwa sikap Allah yang berkenan dan memihak kepada kita. Jadi kasih karunia itu bukan cuman kayak tadi, saya cuma ngasih satu pemberian gitu, bukan. Kasih karunia itu Tuhan itu bersama kita dan berpihak pada kita. Ya, Tuhan itu memberikan, menyetujui dan berpihak pada kita, menyukai kita. Saudara bayangkan, ya, kalau misalnya nih satu kali kita ada lawan atau ada musuh gitu ya, ada musuh. Ya. Ketika kita menghadapi musuh itu, ya, orang yang menyertai kita itu lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa daripada musuh itu. Kira-kira saudara takut nggak? Ya, nggak akan, saudara. Kenapa? Karena kita tahu istilahnya yang backing kita itu luar biasa. Ya, kita nggak takut. Saudara, Tuhan berkata, aku memberikan favor sama kamu. Bukan cuma aku kasih, tapi aku sertai kamu, aku berpihak sama kamu, dan aku menyetujui apa yang kamu lakukan. Ya, itu luar biasa, saudara. Ya, dan saudara, kata favor ini bukan sesuatu yang pasif. Ya, bukan cuma nanti kalau ada serangan kita dilindungi, dijagai, dipagari gitu. Sesuatu yang pasif, pagar itu kan pasif ya, melindungi kita secara pasif gitu. Tetapi kata favor ini berbicara suatu tindakan yang aktif. Artinya apa?
Tuhan kelilingi kita. Ya, bukan cuman Tuhan diam aja, tapi Tuhan mengelilingi kita, menjagai kita, melindungi kita, menutup kita dengan rapat. Ya, sampai musuh nggak bisa lagi menyerang kita sama sekali. Di firman Tuhan tadi katakan bahwa memagari, melindungi seluruh diri kita sampai nggak ada serangan dari musuh bisa menyakiti kita. Ya, saya ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi sih, gambaran, bukan next, Iron Dome. Ya, di Israel hari-hari ini kan kalau perang ya ada yang namanya Iron Dome. Iron Dome itu kubah dari besi. Ya. Orang bilang apa sih kubah dari besi itu? Bukan artinya orang Israel itu bikin kubah yang tinggi, yang besar dari besi melindungi mereka dari serangan musuh. Bukan, saudara. Iron Dome itu seperti ini. Ya. Jadi kalau ada misil dari musuh ditembakkan, ya, nanti radarnya akan nangkep, oh ini ada misil ditembakkan. Lalu radar ini akan menyuruh kontrol sistem untuk menembakkan juga misil yang akan menghadang misil musuh yang ditembakkan kepada bangsa Israel. Ya. Jadi seperti itu Iron Dome itu. Dan itu melindungi supaya nggak sampai misilnya menghantam kota-kota di Israel. Jadi setiap kali ada musuh nembak, dihantam dulu sama Iron Dome ini, sistem pertahanan dari Israel ini. Ya. Saudara, Tuhan juga seperti itu buat kita. Ya. Dia aktif, saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif, Tuhan kita Tuhan yang aktif. Ya. Waktu kita mungkin nggak tahu, ya, karena itu kenapa kita butuh untuk kita ya setiap pagi sebelum udah bangun doa dulu, saudara. Ya, kenapa? Connect dulu sama surga. Ya. Waktu kita nggak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari itu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan aktif untuk melindungi kita, menjagai kita. Mungkin kita nggak lihat bahwa Tuhan bekerja, tapi Dia bekerja seperti ini, saudara. Ya, radarnya nangkep ada misil yang ditembakkan, langsung tembak lagi misil balasan untuk hancurkan rudal itu, saudara. Dan yang ketiga, rason atau favor ini berbicara bagaimana seseorang yang taat, orang yang benar, yang Tuhan bahkan berikan favor atau kasih karunia. Saudara, tadi kata di Mazmur tadi katakan gini, kasih karunia Tuhan itu menyelimuti kita, wraps around itu menyelimuti kita. Ya. Saya ingat waktu anak saya kecil, terutama yang paling besar itu, dia suka di bedong. Saudara, siapa yang nggak tahu kata di bedong? Ya. Pada tahu semuanya. Oh, ada yang nggak tahu. Nah, yang itu masih muda berarti. Yang tahu udah pada tua, saudara. Anak-anak muda Gen Z nggak tahu arti kata di bedong. Ya. Saudara, kata di bedong itu artinya diselimuti dengan selimut sampai nutup. Ya. Di firman Tuhan ini katakan kasih karunia Tuhan, favor Tuhan itu menyelimuti kita, membungkus kita seluruhnya sampai nutup. Ya. Bukan cuma itu, dikatakan cover them under your canopy dan dilindungi, ditutupi, di atasnya ditutupin. Ya, saya ingat anak saya itu kalau udah di bedong, kepalanya dikasih topi lagi, ya, pokoknya tertutup aja semuanya, ya, supaya apa? Nggak kena matahari, nggak hitam katanya, ya. Tapi dilindungi seperti itu. Dan saudara yang luar biasa, Tuhan kasih kanopinya, pelindungnya itu apa? Kebaikan dan sukacita. Ya, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Ya, Tuhan kasih itu sama kita. Ya, nah, reason tadi atau kasih karunia tadi adalah berbicara juga untuk kita, orang-orang benar. Saya pernah khotbah tentang bagaimana orang benar, siapa orang benar. Nanti boleh lihat di YouTube ya, kalau sudah mau lihat. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menuai, ya, menuai dalam kasih karunia. Karena kasih karunia ini. Yang pertama, ya, kalau saudara mau menuai, yang pertama ini, next slide. Oke, ya, kita harus menabur dengan iman. Saudara jangan mimpi saudara bisa menuai, mengalami penuaian kalau saudara nggak pernah menabur. Kalau saudara nggak pernah menabur, kita nggak akan pernah menuai. Next. Ya, saya bacakan dari Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kejadian 8 ayat 2 katakan, selama musim bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, hukum tabur tuai ini ya akan ada sepanjang bumi ini masih ada. Ya, kalau bumi ini hancur, udah nggak ada lagi mungkin. Di surga nggak perlu lagi tabur tuai.
Ya. Tapi di sini selalu berlaku hukum tabur tuai. Ya. Seorang petani selalu tahu bahwa dia harus menaburkan benihnya. Mungkin ada pertanyaan dari saudara, tapi saya nggak punya benih. Saya nggak punya sesuatu yang bisa saya taburkan. Hidup saya aja kekurangan. Saudara, Tuhan kata gini di 2 Korintus 9, next. Ya, 2 Korintus 9 ayat 10 katakan gini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, setiap kita pasti Tuhan kasih benih. Ya. Kalau saudara bekerja, saudara misalnya dapat gaji. Ya. Gaji atau upah saudara itu ada dua hal ini saudara. Yang pertama harus jadi benih untuk ditabur. Yang kedua jadi roti untuk dimakan. Ya. Roti itu berbicara sesuatu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Tapi jangan lupa ada benih yang harus ditabur saudara. Ya. Saya ingat saya pernah baca satu cerita di Jepang saudara. Petani di Jepang itu selalu dia punya satu kantong ya. Satu kantong benih. Seburuk apapun keadaan, sekantong benih itu nggak pernah dia makan. Benih padi yang dia simpan itu nggak pernah dia makan. Ya. Mungkin dia kekurangan, pokoknya sejelek apapun nggak akan pernah dia makan. Dia akan taruh benih itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau benih itu dimakan, ketika musim menabur berikutnya ada, dia nggak punya benih. Kalau dia nggak punya benih, dia mau nabur apa, saudara? Ya. Jadi saudara, ketika kita mendapat sesuatu dari Tuhan, ingat dua hal ini. Ya. Ada benih yang harus kita tabur. Ada roti yang bisa kita makan, kita nikmati. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus belajar buat terus menabur. Tabur benih, menabur benih. Dan lakukan dengan iman. Ya. Saudara, benih ya. Benih yang kita taburkan itu seringkali sesuatu yang kecil. Sesuatu yang rasanya kalau saudara lihat benih gitu ya, itu sesuatu yang enggak ada apa-apanya. Kayak enggak berguna, ya. Benih-benih yang kita lihat kan hitam, mungkin jelek bentuknya ya. Enggak menarik, ya. Enggak bisa diapa-apain, dimakan juga enggak bisa gitu ya. Tapi benih itu punya suatu kualitas kehidupan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Satu kali di suatu kota, ini di luar negeri ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak seperti ini ya. Di luar negeri ada satu bangunan tiba-tiba ditutup. Ya. Semua yang di dalamnya mungkin itu bangunan beberapa lantai, semua suruh keluar. Kenapa? Karena terjadi inspeksi dan dia ditemukan bahwa tiang utamanya itu terjadi retakan. Ada retakan kecil lah gitu, retakan kecil. Dan ketika retakan itu dicek lagi, saudara, ditemukan bahwa di dalam retakan itu ada benih yang lagi tumbuh. Ya. Saya nggak tahu gimana itu benih bisa tumbuh. Ya. Tapi benih itu punya kekuatan sampai membuat retakan. Ya. Jadi dicek lagi, mungkin diperbaiki lagi dan lain sebagainya. Ya. Karena mereka tahu kalau sampai dibiarkan retakannya makin besar, satu kali bangunannya akan rubuh. Ya. Nah, saudara, saya mau gambarkan ini bahwa benih itu punya kekuatan, punya daya hidup yang luar biasa. Ya. Benih yang kecil yang gak ada apa-apanya punya kekuatan dan daya hidup yang luar biasa. Next, saudara, ini ada yang namanya pohon sesawi. Ya, yang paling kanan ini biji sesawi. Saudara pernah dengar kan cerita biji sesawi? Biji yang paling kecil. Biji sesawi yang paling kecil. Ini udah di zoom, ya udah di zoom agak besar. Tapi biji sesawi itu besarnya sekitar 2 sampai 3 mili. 2 sampai 3 mili dan biji sesawi ini dikatakan biji yang paling kecil dari semua pohon di Israel, ya. Tapi ketika dia sudah ditabur, apa yang terjadi? Tingginya yang ini. Kenapa saya kasih gambar orang ini? Sekitar 2 sampai 3 meter, saudara. Biji sesawi itu jadi dari kecil bisa jadi besar. Ya. Dan juga punya fungsinya luar biasa ternyata biji sesawi ini, saudara. Salah satunya sebagai tanaman penutup tanah nih. Ini yang banyak itu ya kayak ini. Jadi tanaman penutup tanah.
supaya bikin tanahnya jadi subur. Ya. Tuhan Yesus berkata gini, kalau kamu punya iman sebesar apa? Biji sesawi kecil. Ya. Kamu taburkan imanmu, kamu akan dapat apa? Pindahkan gunung. Ya. Enggak butuh iman yang gede. Wah Tuhan kasih saya iman yang besar, sebesar bulldozer. Saya mau bulldozer gunung, enggak usah. Tuhan bilang punya iman sebesar biji sesawi. Ya. Tanam biji sesawi itu iman saudara, lepaskan, saudara akan lihat gunung pindah, gunung dihancurkan. Ya. Oke. Next. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata gini di Kisah Rasul 20 ayat 35 saya bacakan, dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, ini Paulus yang tulis ya, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Saudara, yang namanya menabur, kita menabur itu memberi apa menerima saudara? Memberi. Ya. Waktu saya kasih firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, waktu saya kasih buku tadi ke Ibu Pauline, ke Bapak tadi, ya, yang lebih bahagia siapa? Saya atau yang terima? Siapa? Saya, saudara. Firman Tuhan bilang gitu. Kalau kita memberi, yang lebih bahagia yang terima yang memberi, ya. Jadi firman Tuhan bilang gini loh. Jadi kalau waktu kita memberi, ya, kita yang lebih bahagia yang memberi. Kenapa? Waktu kita memberi itu kita sedang menyatakan kasih. Kasih yang aktif. Waktu kita memberi kita menyatakan kasih yang aktif. Dan waktu saudara memberi, Tuhan yang memberikan sama saudara sukacita yang ilahi. Pernah enggak saudara ngalami? Waktu kita ngasih sesuatu lah yang kecil sama orang. Ya rasanya buat kita enggak terlalu berarti gimana. Ya, tetapi waktu kita memberi, rasanya gembira, bahagia gitu ya. Wah saya bisa ngasih nih, luar biasa. Dan memang firman itu berkata gitu, waktu kita memberi, siapa yang lebih bahagia? Yang memberi. Ya. Jadi sekarang siapa yang mau menerima? Ada buku, siapa yang mau menerima? Bu, silakan. Ini yang angkat tangan, yang lain nggak ada yang angkat tangan. Oke, Bu. Ya, saya lebih berbahagia, saudara. Amin. Ya, oke. Next. Nah, saudara, apa yang kita tabur itu sesuai dengan jenisnya. Jadi perhatikan ya, apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau saudara naburnya buah mangga, nuainya mangga ya. Tabur buah mangga, saudara jangan harapin dapat duren ya. Bakal dapatnya mangga ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini pohon yang luar biasa ya. Tabur uang, dapat pohon uang ya. Ya, tapi jenisnya, sesuai jenisnya. Perhatikan ya. Kalau saudara menabur kebaikan, saudara akan dapat kebaikan. Ya. Kalau saudara menabur senyuman, coba senyumin kiri kanannya, kasih senyum. Tabur senyum ke kiri kanannya, saudara akan dapat apa? Senyuman lagi. Kalau saya menabur senyum, saya mendapat istri, saudara. Nanti itu ceritanya lain kali ya. Ya, jadi saudara, kita menabur, kita akan dapatkan itu. Tapi bukan cuma sama seperti yang kita dapat, tapi berlipat-lipat kali ganda. Ya, perhatikan waktu saudara nabur satu benih mangga, ya, saudara dapat mangganya bukan satu, betul? Satu pohon, puluhan, ratusan. Saya punya pohon mangga di rumah. Ketika waktunya dia mulai berbuah, saya dapatnya banyak, saudara. Sampai 3-4 karung mungkin, dan mangganya manis-manis, saudara. Ya. Nah, terakhir soal menabur ini, saudara-saudara, kita harus menabur di tempat yang subur. Ya. Kalau saudara menabur di tempat yang kering, di tempat yang enggak subur, kira-kira dapat tuaiannya besar atau dikit, saudara? Dikit bahkan nggak ada, ya. Kalau tempat kita menaburnya nggak subur, ya. Saudara, GBI Soekarno-Hatta ketika Paskah kemarin kita menabur, ya, menabur makanan. Sebenarnya bukan makanan yang kita tabur, kita sedang menabur kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita sedang menabur ya kebaikan buat mereka. Dan saya percaya waktu kita taburkan itu, ya,
kita bukan dapat lagi makanan, kita bukan dapat lagi kasih yang berlimpah, kita akan dapat. Tapi yang kita percaya, kita akan dapat tuaian jiwa-jiwa, saudara. Waktu kita berikan kasih itu berlimpah-limpah sama orang di sekitar kita akan melihat mereka mengalami kasih Tuhan dan mereka akan percaya satu kali kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan tuaian itu pasti lebih besar daripada apa yang kita tabur. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau kasih satu langkah praktis, ya. Satu langkah praktis, ya. Minggu ini, ya. Coba saudara renungkan, pikirkan, pilih aja satu tindakan kebaikan yang mau saudara tabur. Ya. Saudara mau melakukan sesuatu apa sama orang di dekat saudara, teman, atau mungkin juga orang yang gak saudara kenal. Saudara mau memberi sesuatu, saudara mau nabur sesuatu, lakukan minggu ini. Mau saudara? Dan saudara akan lihat bahwa waktu saudara mulai menabur, saudara akan mengalami tuaian yang berlipat kali ganda. Oke, waktu saya udah habis. Oke, yang kedua ya, yang kedua ya. Saudara, yang kedua, favor Tuhan membuat perbedaan dalam penuaian. Ya, tadi saya katakan ada kasih karunia Tuhan, favor itu. Dan favor itu membuat apa yang kita tuai itu beda sama orang lain. Kenapa? Karena favor Tuhan, kasih karunia Tuhan berbicara soal Tuhan yang aktif menyatakan berkatnya, menyatakan kemurahannya buat kita. Saya bacakan ayatnya dari Kejadian 26 ayat 12 sampai yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, Ishak ini menabur bukan dalam situasi yang baik. Ishak ini menabur dalam masa-masa kelaparan. Hari-hari ini saudara di Indonesia, di dunia ini mulai terjadi goncangan yang makin besar. Secara ekonomi kita lihat di Indonesia PHK terjadi kemarin dolar sampai hampir 17.000 ya. Dan terjadi yang seperti itu. Ya. Tetapi saudara, dalam saat-saat yang sulit seperti itu, kita seharusnya menabur. Ya, Ishak menabur dalam saat-saat yang sulit. Ya, dalam masa-masa kelaparan orang harusnya tahan, jangan tabur, jangan memberikan apa-apa. Tetapi Ishak menabur. Dan apa? Ketika dia mulai menabur, apa yang terjadi? Tuhan memberkati dia. Dan dikatakan Ishak memperoleh hasil 100 kali lipat. Ya, di tanah yang kering, di tanah yang harusnya gak menghasilkan, karena ada favor, kasih karunia Tuhan, membuat itu menghasilkan 100 kali lipat, saudara. Ya. Dan saudara, Mazmur 126 ayat 5 katakan gini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Waktu saudara menabur, mungkin itu susah, itu berat, itu buat kita mencucurkan air mata waktu kita menabur itu. Tapi percaya saudara, waktu kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Ya. Satu lagi saudara, next deh, menjaga hati di musim penantian. Ya, waktu kita mulai menabur, saudara, ada masa tunggu. Dari kita nabur sampai kita menuai ada masa tunggu, betul. Gak mungkin ya, saudara tabur sekarang tiba-tiba muncul besar gitu. Nah itu Doraemon, saudara. Doraemon punya ya, yang kayak gitu. Kalau secara alami gak ada kayak gitu. Ada waktu untuk menunggu. Dan waktu kita menunggu itu kita harus tetap percaya. Kita harus tetap menantikan janji Tuhan terjadi. Saya mau kasih satu cerita tentang Nescafe. Tahu Nescafe? Kopi Nescafe ya. Satu kali Nescafe ini mau masuk ke Jepang. Ya. Mau masuk ke Jepang tahun 1970-an waktu Jepang lagi mulai luar biasa ekonominya. Nescafe mau masuk, mau jualan di Jepang. Dia udah mulai bikin tes market gitu ya, dicoba dulu. Rasa Nescafe pada suka nggak orang Jepang? Oh ternyata orang-orang Jepang suka sama rasa Nescafe. Ya. Ketika udah itu mereka pede ya, percaya diri. Oke deh, kita bikin marketing, pokoknya bikin iklan dan lain sebagainya supaya orang beli Nescafe, beli kopi Nescafe. Tapi apa yang terjadi saudara? Gagal total. Ya. Penjualan di Jepang sangat sedikit sekali. Orang nggak mau pada beli kopi. Ya. Lalu mereka cari sebabnya, kenapa? Ya. Kenapa ini
kok kan pada suka rasa kopinya, tapi kenapa nggak mau pada beli? Lalu ada seorang dicari psikolog gitu, dan dia ngerti soal budaya. Dia bilang gini, Jepang itu ya koneknya sama teh, ya bukan sama kopi, ya. Nggak ada waktu itu orang Jepang minum kopi, minumnya teh, ya teh hijau, saudara, matcha, ya matcha itu Jepang, ya saudara. Orang dengar matcha langsung tahu Jepang, ya. Nggak minum kopi, ya. Lalu ditanya, terus gimana caranya? Caranya gini, kamu harus bikin orang Jepang punya koneksi dengan yang namanya kopi. Gimana caranya? Harus biasakan mereka cium aroma kopi, harus biasakan mereka punya connect lah sama kopi gitu. Terus tapi ini kan orangnya udah pada tua ya, udah maksudnya bakal beli itu minum kopi kan orang-orang yang dewasa gitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin gini, mereka mulai menabur kopi dalam bentuk permen kopi. Bukan kopiko, nggak ada kopiko saudara. Permen kopi, jadi anak-anak mudanya dikasih permen kopi. Ya. Dia pokoknya permen kopi dalam bentuk permen, dalam bentuk coklat, pokoknya ada aroma kopinya. Ya. Yang muda-muda. Yang kalau sekarang Gen Z gitu dikasih kopi, permen kopi. Mereka biasa dengan aroma kopi. Ya. Berjalan gitu. Dan setelah mereka mulai dewasa, saudara, yang mereka cari, orang anak mudanya yang mereka cari adalah kopi. Ya. Kenapa? Orang Jepang itu kan suka kerja, mereka kerjanya sampai lembur. Dan mereka cari supaya nggak ngantuk, minum apa? Kalau minum teh itu nggak kerasa katanya. Kalau kita ada Pastor Dani itu kalau minum teh malahan gak bisa tidur saudara. Tapi orang Jepang itu minum teh biasa saja gitu ya. Mereka pikir kalau minum kopi akan gak ngantuk. Ya. Dan hasilnya apa? Setelah 20 tahun, ya setelah 20 tahun penjualan Nescafe meledak dengan luar biasa. Dan saudara, hari 2022 penjualan Nescafe di Jepang itu nomor 4 di dunia. Ya. 40 miliar dolar mereka jual. Ya. Saudara itu butuh waktu untuk dia mengalami tuayan. Ya, oke. Nah, saudara, ketika kita menghadapi waktu untuk menunggu itu, ya. Ayat terakhir Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tetap percaya. Tetap pertahankan iman saudara di hadapan Tuhan. Tetap percaya bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Amin. Ya, kita mau masuk dalam perjamuan. Minta WL singer, para pemain musik. Saudara sudah dapat roti dan anggur, yang belum boleh angkat tangan. Sudah semua? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami pagi ini masuk dalam perjamuan kudus, kami mau mengingat kembali akan kebaikan-Mu, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami di atas kayu salib. Engkau yang berkorban bagi kami Tuhan. Engkau yang tidak berdosa dibuat berdosa buat setiap kami Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan membawa kesembuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Kau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami dengan darah-Mu Tuhan. Kau melayakkan kami Tuhan, sehingga saat kami makan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ingat apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Apa yang dia perbuat bagi kita. Kita yang harusnya mati, masuk ke dalam kekekalan, dalam kematian